Salam, Tuhan Yesus sedang melihat firman Tuhan pada hari ini, Kamis, tanggal 4 September 2025. Yang saya mendalam firman Tuhan 2 Timotius 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-26. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-26. Dan dengan demikian mereka menjadi dah sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada hakikatnya. Demikianlah firman Tuhan. Tapi buat saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya, khususnya hari ini, Kamis tanggal 4 September 2025, di 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat. Jadi kita harus kuat di dalam Tuhan. Baca Alkitab, ya, berdoa. Iman timbul dari baca firman Tuhan oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan sudah kita kasih karunia, ya, kita hanya menggunakannya saja, ya, makanya di Alkitab ada 9 karunia Bapak Saudara di Injil Korintus itu, ya. Jadi kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita pasti kita mendapatkan. Ayat kedua, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kita dipercaya oleh Tuhan, tentu kita dipercaya oleh manusia, ya, cakap mengajarkan firman Tuhan, penginjilan berjalan lancar, ya Bapak saudara, ya. Ayat yang ketiga, 2 Timotius 2 ayat yang ketiga, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Jadi kita ikut menderita, ya, karena kita murid Tuhan. Ya, Tuhan sudah menderita untuk kita mati, kita juga menderita untuk menolong sesama yang baik, ya, saling membantu. Itu artinya menderita berbuat baik, Bapak Saudara, bukan berbuat jahat. 2 Timotius 2 ayat 4, seorang prajurit yang sedang berjuang untuk memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Jadi komandan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Kita menyenangkan dia dulu. Kalau kita sudah menyenangkan Tuhan, berkat akan datang sendiri, ya. Tuhan mengatur hidup kita, pekerjaan kita, rezeki Tuhan atur. Asal kita menyenangkan dia dulu, ya Bapak Saudara. Jangan hanya senangkan orang-orang dunia, akhirnya lupa Tuhan, ya. Ayat ke-7, perhatikanlah apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu, ya. Jadi Tuhan akan memberi kita pengertian dalam segala sesuatu, berhikmat sama seperti Salomo. Ada wawasan, ada pengertian untuk mengurus perkara, ya. Tuhan kasih dia harta kekayaan yang luar biasa. Ayat ke-12, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jadi kalau kita menyangkal Tuhan, Tuhan juga akan menyangkal kita di akhir zaman, ya. Akhirnya kita dapat penghukuman, celaka, binasa dan lain sebagainya, karena kita menyangkal iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. 2 Timotius 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal diri. Jadi kalau kita tidak setia, Tuhan setia, ya. Dia tidak bisa menyangkal diri terhadap kita, ya. Ayat 15, 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran. Jadi kebenaran firman Tuhan harus dilakukan, dikasih tahu. Firman adalah ya dan ya Bapak Saudara, menjadi pelaku-pelaku firman di muka bumi ini. Ayat 16, tetapi hindarilah omongan yang kosong, yang tak suci, yang hanya menambah kefasikan, ya. Jadi hindarilah omongan yang kosong yang tidak ada gunanya, Bapak Saudara.
Kita pakai firman Tuhan, pakai Tuhan. Hindari tipu daya, iri dengki, berbuat jahat, omong kosong, hindari semua. Kita ingat akan Tuhan yang menyertai kita. Jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, luar biasa Bapak Saudara. Sakit penyakit sembuh, doa penuh kuasa, firman Tuhan penuh kuasa. Ayat yang ke-6, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada hakikat. Jadi kita terlepas dari iblis. Iblis mengikat kita tidak bisa, karena ada penolong kita yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menjangkau kita. Ya, saudara-saudara, pada hari Minggu gereja, Senin sampai Sabtu bekerja, berdoa oleh laporan, ya, berdoa dan bekerja, ya, jangan boros, ya, dan takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau kita hidup dalam Tuhan, pasti Tuhan memberkati kita, firman di dalam diri kita. Ya, jadi kalau kita hidup semakin mencari Tuhan, luar biasa. Makanya Alkitab harus dibaca, baca kejadian sebelumnya. Saya doa-doa supaya saya selesai, saya ulang lagi. Baca sampai tahun 2028, lagi 3 tahun. Jadi Bapak Ibu juga atur waktu untuk baca, sesuai iman Bapak Ibu saudara-saudara. Jangan tinggal diam saja, jangan hanya sibuk cari duit, akhirnya lupa diri baca Alkitab. Bisanya doa, ya, baca Alkitab susah. Ya, jadi atur waktu. Selagi kita masih bernapas di dunia, ya, kesempatan cuma datang sekali. Hidup sekali, mati sekali. Ya. Beda dengan Tuhan Yesus mati bangkit. Kita tidak mati seterusnya. Tapi kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, surga tempat kita, bukan neraka. Ya Bapak Saudara, dan saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan pada hari ini, Kamis tanggal 4 September 2025 di 2 Timotius 2 ayat yang pertama hingga ayat ke-26. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-26, dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada hakikat. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.